Kerjakanlah ya. Bapak di absen ya. Anu di absen Abdul Alawi. Abdul Aris bener lupa. Abdul Alawi. Arisna poho teh kasebut. Alvina Acung ya, Alvina. Lanjut, siapa lagi nih? Haipa. Ada? Ya. Oke. Hilmi Nazmuddin. Mana Hilmi? Oh, itu ya, siap. Hilmi. Kemudian Hirza, kayaknya sebelah sini. Hirza, mana Hirza? Mana Hirza? Oh, laki-laki. Oke, Hirza. Kanaya. Mana Kanaya ngacung? Iya. Kanaya. Kansa. Kansa. Mahdika. Mana Mahdika? Oh, sakit. Muhammad Anwar. Alfa juga. Alfa. Selanjutnya Muhammad Rizki. Ada ya? Kok di belakang nyumput tuh? Muhammad Fatih. Muhammad Fatih. Nila. Oh, ini mah nggak ada ya. Muhammad Najib. Nala tidak ada. Farhan. Ya, Farhan. Rahma. Hadir. Rahma Santika. Rahmi Kinanti. Reynaldo. Mana Reynaldo? Ya, siap. Reynaldo Milano. Reyan. Rini Triaryani. Sakit. Rintan. Salma. Apa lagi? Salsabila. Sarah. Sidki. Mana Sidki? Oh, itu Sidki Fadilah Al-Baihaqi. Oh, panjang namanya ya. Sylvia Putri. Ada. Sonia ada? Ada. Sonia Rosmawati. Kan Sonia ada dua, ada Sonia Razpa, ada Sonia Rosmawati. Yang ada? Oh, Sonia Razpa enggak ada. Udah keluar atau gimana? Oh, emang enggak ada ya? Oh, salah Bapak, berarti ya Sonia Razpa enggak ada. Tapi selalu di absen. Terakhir Zaki Mubarok. Halo Zaki. Oh, ada Zaki ya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya tentang uji kompetensi tengah semester. Nah, udah ditukar pekerjaannya sudah? Murid baru Indonesia orangnya ada. Oh ya, nanti aja kalau ada. Laki-laki perempuan? Oh, perempuan. Perem teh. Perem ti Prabowo, bahasa Sunda ada gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Buka ya, udah dikerjakan ya. Nanti masuk nilai harian ini. Terus periksa, tukar dulu pekerjaannya supaya nggak curang. Ditukar dengan punya teman sebelah. Oke. Nomor 1. Lihat dulu ya. Nomor 1, berikut ini yang bukan merupakan contoh kebutuhan primer adalah jawabannya C. Pengangkutan, betul. C. Oke. Selanjutnya, kebutuhan yang hanya menunjukkan kemewahan belaka disebut kebutuhan tersier, betul. Kan kebutuhan ada 3, apa saja? Primer, sekunder,
tersier. Benar, ini jawabannya tersier. Selanjutnya nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan contoh kebutuhan individu adalah jalan raya. Betul, jawabannya C. Nomor 4. Obat bagi orang yang sakit termasuk kebutuhan nanti besok yang akan datang sekarang. Betul, jawabannya B. Nomor 5. Setiap terpenuhi satu ancaman kebutuhan satu ancaman kemacang nggak benar. Setiap terpenuhi satu macam kebutuhan akan timbul kebutuhan yang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan apa? A. Kebutuhan manusia jumlahnya tak terbatas. Kebutuhan manusia jumlahnya harus dibatasi. Alat pemuat kebutuhan jumlahnya terbatas. Alat pemuat kebutuhan jumlahnya tak terbatas. Yang pas yang mana? Kebutuhan manusia jumlahnya tak terbatas. Jadi jawabannya A. Ya. Manusia makan serakah, punya 1, yang 2, yang 3, yang 4 dan seterusnya. Selanjutnya nomor 6. Kebutuhan manusia senantiasa bertambah dengan makin berkembangnya peradaban. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peradaban manusia adalah jawabannya nomor 6 kemajuan di bidang informasi, B di bidang transportasi, C teknologi, D pola pikir. Jawaban yang pas C teknologi. Jawaban yang tepat adalah perkembangan pola pikir manusia. Jadi jawabannya D. Jadi yang salah begini cara membenarkannya. Kalau status nilainya mah salah, tapi pang benerkan garis 2 gitu. Garis 2 benerkan anu bener nah di checklist. Selanjutnya nomor 7. Jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang agar bisa hidup dengan layak adalah kebutuhan tersier, sekunder, primer atau pendidikan. C. Primer, artinya kebutuhan yang pokok dulu ya. Selanjutnya nomor 8. Segala usaha yang secara langsung maupun tidak langsung menambah kegunaan barang dan jasa disebut kegiatan produksi. Betul. 9. Berikut ini faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, kecuali alam, modal, tenaga kerja, tingkat pendidikan. Nu mana anu kecuali? Tingkat pendidikan. Betul, deh. 10. 2 unsur penting dalam pengertian produksi yaitu kegiatan menghasilkan dan menambah nilai guna, B. kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan, C. kegiatan menambah nilai tukar dan nilai guna, D. kegiatan menambah nilai tukar dan distribusi. Anu ayah distribusi berarti salah. Yang betul pilihannya hanya ada 2, A dan C. Lepas A berarti ya kegiatan menghasilkan dan menambah nilai guna. 11. Pengetahuan yang disusun secara konsisten dan sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala dalam kehidupan manusia disebut A. ilmu ekonomi, B. ilmu pengetahuan, C. ilmu murni, D. iptek. Yang mana disusun secara konsisten dan sistematis menurut metode tertentu? Ilmu pengetahuan, B jawabannya. Selanjutnya nomor 12. Nomor 12. Teknologi berasal dari kucing tuh. Teknologi berasal dari 2 kata teknos dan logos yang berarti apa? Ilmu tentang teknik. Betul. Jawabannya A. 13.
Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Otonomi, 2. Universitas, 3. Otomatis, 4. Artifisialitas, 5. Monisme. Pada pernyataan di atas merupakan ciri dari gimana? Ciri dari apa? Teknologi, betul. Ya, jawabannya C, teknologi. Selanjutnya nomor 14. Memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan maksimal merupakan apa? Tujuan konsumsi. C jawabannya. Lanjut nomor 15. Faktor produksi. 15. Faktor pertama dari permintaan adalah apa? Harga. Ya, jawabannya harga. 16. Permintaan yang memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian. Itu definisi dari permintaan apa? Efektif, potensial, absolut, atau modern. Mawa duit nama tapi temeli gitu. Potensial B. 17. Berikut ini merupakan faktor yang memengaruhi hukum penawaran adalah harga tinggi, kemasan, C kualitas, D label. Yang memengaruhi hukum penawaran anu mana? Harga tinggi, benar ya. Turun naik harga berarti mengaruhan karena jumlah barang yang akan dibeli atau yang akan dijual. Selanjutnya 16. Bagi penjual semakin tinggi harga semakin banyak. Berapa itu nomor berapa? 18. Semakin banyak. Bagi penjual semakin tinggi harga semakin banyak. Bukan keuntungan, penawaran. Jawabannya ya. Ditawarkan mana bekilo pada payu nyende gitu kan. Kalau bikin barang mau payu tak beli. Bikin 10 laku, bikin lagi 20 laku lagi, bikin lagi 50. Nah, itu ya. Nomor berapa? 19. Modal dari luar negeri akan meningkatkan hasil produksi sehingga mengakibatkan penawaran. Permintaan naik, permintaan turun, penawaran naik, penawaran turun. Yang mana? Penawaran naik. Jawabannya C. 20. Keseluruhan jumlah barang sejenis yang ditawarkan produsen yaitu penawaran apa? Pasar, benar. Penawaran pasar. C jawabannya. 21. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan kegagalan panen. Merupakan faktor A. Permintaan, B. Penawaran, C. Harga, D. Keseimbangan. Mana? Faktor kan eta judulna penawaran berarti faktor penawaran dina soalna ge kan ya penawaran. Terus nomor berapa sekarang? 22. Suatu kondisi di mana dalam suatu pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyaingi merupakan pasar monopoli. Mono itu satu, poli pasar. Oligo berarti dua. Monopsoni, oligopsoni. Anu pas anu mana? Monopoli ya. Satu penjual. Satu pasar. Jadi jawabannya A. 23. Komitmen tinggi akan ditunjukkan oleh sikap dan perilaku wirausahawan dalam hal berikut ini kecuali B. Benar, kesenangan atau hobi. Kecuali ya. Yang lainnya benar, pengendalian diri benar, perilaku yang tepat janji benar, tepat waktu
24, prinsip yang terpenting bagi wirausahawan adalah kepentingan berkarya, kepentingan bekerja, kepentingan saja. D. Kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan yang melaraskan etika bisnis yang sehat. Pak jawabannya tahun panjang lah. Jadi D, ya D. Nomor 25, memperbaiki sepeda motor yang rusak, memotong rambut, mencuci mobil adalah kegiatan wirausahawan di bidang jasa. Benar, jawabannya B, jasa. Selanjutnya nomor 27, berani menanggung resiko, suka menghadapi tantangan merupakan salah satu wirausaha yang tangguh, karakter wirausaha, kemampuan wirausaha, atau tujuan wirausaha. Mana? Oh, 6 dulu. Ya salah baca. Di bawah ini yang termasuk sifat dasar kemampuan seorang wirausaha, kecuali berarti nolainnya bener ya, jangan salah. A. Pencipta perubahan. B. Selalu melihat perubahan. C. Suka berekspresi dengan pembaruan. D. Membuka pasar baru. Jawabannya benar. Itu kan sifat dasar wirausaha mah mencipta perubahan. Benar, seorang wirausahawan itu selalu menciptakan hal-hal baru, didagangkan, dibisniskan, selalu melihat perubahan. Benar salah? Benar. Oke. Oh ayeuna hargana 5.000 isukan 6.000, berarti orang kudu nyieun barang teh payu kan untung. Benar, berarti suka perubahan. Terus saya suka berekspresi dengan pembaruan. Bener. Oke. Ayeuna comrona warnana hejo comro teh warnana beuleukeun ke. Nah, bisa kan? Jadi dimodifikasi kerudung, dimodifikasi baju, dimodifikasi. Jadi suka dengan pembaharuan. Berarti yang tidak cocok adalah D. Membuka pasaran baru. 27, berani menanggung resiko, suka menghadapi tantangan merupakan salah satu apa? B. Karakter wirausaha. Dari karakternya siap menanggung resiko. Resikonya apa? Untung atau rugi ya. Suka menghadapi tantangan, jadi bukan pasti cobaan pula. 8, wirausaha tidak mengutamakan pencapaian kekayaan dan uang, disebut dolar. Jadi tolak pemikiran duit. Nanti aja uang mah hasil dari usaha kita, baru pikirkan uang. Sekarang usaha dulu, kerjakan, mencoba dulu. Jadi dolar nama nanti, istilah dolar mah, istilah cari untung nama nanti. Penting cari pelanggan dulu, usahanya kembangkan dulu. Kalau sudah berkembang nanti uang akan mengalir ya sebagai keuntungan. 29, berikut ini yang termasuk cara menumbuhkan makna kejujuran. Baik. A. Penelitian dan pengembangan, berlatih disiplin diri, berpikir dalam imajinasi. D. Percaya pada diri sendiri. Cara menumbuhkan makna kejujuran apa? B ya. Jawabannya B. Berlatih disiplin diri. Kalau percaya diri mah bener percaya salah mah. Jadi berlatih dulu yang benar mah. Kalau 30 sekarang, berikut ini pernyataan yang benar mengenai fungsi seorang wirausaha adalah A. Memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba orang lain. Kemauan, keuletan, dan ketekunan. C. Perluasan lapangan kerja yang ada. D. Selalu menghormati tata tertib, hukum, dan lingkungan. Yang benar mana? A. Memasuki usaha-usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain. Itu jawabannya. Nah, udah itu ya. Sekarang hitung dulu betulnya berapa?
Silakan dihitung. Betulnya berapa dari 30 soal itu? Oke, udah belum? Siap ya? Sambil di absen sebutkan betulnya. Nah, saya nawe betawake ku Bapak nilai asli nama. Sebutkan betulnya berapa dari 30 itu. Abdul Aris 12. Alvina 24. Haifa berapa? 18. Oh 19. Hilmi Nazmudin 15. Selanjutnya Hirja berapa? 12. Anaya 21. Harus 21 mah. Hansa 19. Selanjutnya Muhammad Rizki berapa? 15. Muhammad Fatih 26. Halus 26. Bohong nironnya. Farhan 20. Rahma Santika 24. Rahmi 24. Renaldo 14. Rayyan 2 genep. Mantap 2 genep. Berarti 8,5 nilainya. Terus Rini Triaryani tidak ada. Rintan berapa? 13. Salma 17. Salma 17. Salsani 22. Salsabila 26. Sarah Ahen 13. 19. Sidki 12. Silvia Putri 12. Sonia Rosma 24. Zaki 15. Oke, nah itu ya. Kalau ingin tahu hasilnya, tinggal kalian bagi 3 saja. Kalau kamu benarnya 15 dibagi 3 berarti nilainya 15 dibagi 3 berapa? Masa 5? Silvia 24. Emang tadi berapa? Tadi 12. Silvia Putri, Silvia Nulatifah.
Sylvia Putri betulnya 24. 8 berarti nilainya 8 sama 24 teh 8 kali 3 kan 24. Jadi ini hasilnya ini dibagi 3 kan jumlah soalnya 30. Kalian hitung aja hasilnya berapa, silakan ya. Kalau yang betul 12 dibagi 3 berarti 4. Yang betul 24 dibagi 3 berarti 8. Yang betul 15. Nah gitulah. Misalnya gimana Bapak dirangkum ulang kayak nilainya diramu deui jeung nilai harian, tugas dan sebagainya. Oke mah mau sakit itu nanti dibaragan lah, dihalusan. Yang penting rajin hadir. Dan sekolahnya tong loba bolos itu jadi nilai tambah di mana ulangan jelek. Oke ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Buka halaman 54. Halaman 54. Oke, sekarang kita tutup dulu ya untuk videonya. Belajar hari ini tentang pembahasan tugas PR, tapi dikerjakanlah di sekolah ya, bagaimana ini anak-anak. Oke. Terima kasih sudah